rindu sama Nabi Muhammad, betul. Kalau kita tanya kenapa datang ke tempat ini, tidak lain tidak bukan jawaban karena cinta yang mengantarkan kita ke tempat ini, betul? Hadirin, kenapa kita begitu sangat luar biasa antusias? Para ulama, para habaib terlebihnya, para kiai, para asatidz, mereka bikin maulid Nabi, bikin maulid Rasul, kumpul bareng-bareng, hadir, mengeluarkan anggaran, mencari biaya, mengeluarkan semua yang dia miliki. Kenapa mereka bikin itu semua? Kenapa harus mereka lakukan itu semua? Apa sebabnya? Allah katakan dalam Al-Quran dengan sharih, dengan jelas. Apa yang Allah katakan? Qul bifadlillahi wa birrahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah katakan dalam Al-Quran, qul, wahai Muhammad, sampaikanlah, katakanlah, apa? Bifadlillahi, dengan keutamaan daripada Allah, wa birrahmatihi, juga dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu kalian bergembira, dengan itu kalian bersukaria, dengan itu kalian berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, kegembiraan yang kalian ungkapkan lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Hadirin, lantas kita bertanya, Habib, apa kaitannya keutamaan daripada Allah juga rahmatnya Allah dengan peringatan maulid Nabi Muhammad? Sambungannya di mana? Hubungannya apa? Kaitannya di mana? Hadirin, Al-Imam An-Nawawi Al-Mu'tari, beliau mengatakan di dalam kata beliau, di dalam ungkapan beliau, kullu ni'matin qad tam bi irsalin Nabi Muhammad, segala macam kenikmatan tidak bakal sempurna, tidak bakal menjadi indah kalau tanpa dilahirkannya baginda Nabi Muhammad. Ana afdalun ni'am wa sayyiduna Muhammad. Kalau sebaik-baiknya keutamaan, sebaik-baiknya kenikmatan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun pengaruhnya, kalau bukan umat Nabi Muhammad, kalau bukan umat Rasulullah, kalau bukan dia termasuk orang yang beriman pada Allah dan Nabi-Nya, maka kenikmatan tersebut sia-sia, nggak ada artinya. Ustaz Sya'ban punya cita-cita punya 4 pondok, mudah-mudahan Allah terlaksanakan, amin. Allahumma amin. Ada orang kaya rumahnya 4 tingkat. Kalau Ustaz Sya'ban, beliau itu punya cita-cita 4 pondok, tapi bininya 1. Betul-betul. Kali depan bininya ngomong begitu, di luar maka gak tahu. 1 yang tercatat di kantor KUA, sisanya ilegal. Tapi saya tahu dari tampangnya beliau ini tampang suami yang istiqomah. Ikatan suami takut mama. Masya Allah. Ada orang kaya rumahnya gede, 4 tingkat. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat akur, 1 rumah. Enak nggak Pak? Hei, ditanya dia baik. Enak kagak? Tahu lu? Kayak pernah ngerasain aja. Enak-enak, puyeng. Kasih jalan buat Habib Ali, makanya di Ali nggak gemuk-gemuk, isinya 4, puyeng. Hadirin rahimakumullah dan dirahmati Allah, 4 akur, rumahnya gede, mobilnya mewah mentereng.
Gerbangnya buka sendiri kalau ada orang lewat. Nikmatnya luar biasa, bagusnya luar biasa. Tapi bukan umat Nabi Muhammad, enak kagak? Jawab yang kompak, enak kagak? Rumah gede, istri 4, akur, jabatan tinggi, bukan umat Nabi Muhammad, enak kagak? Kagak punya rumah 1, kena hujan gak habis-habis rubuh, kena angin puting beliung kabur terbang. Istri 1, bawelnya minta ampun, udah masya Allah, ala kadarnya bawel pula, masya Allah. Dia umat Nabi Muhammad, enak kagak? Enak gak? Gua kagak mau. Mendingan rumah 4, istri 4, umat Nabi. Sekalian doa kata Ustaz Syaban, jangan tanggung-tanggung kalau minta yang gede sekalian. Kalau nggak dapat 4 ya turun 3. Kalau nggak dapat 3 ya turun 2. Kalau nggak dapat 2 ya kebangetan. Hadirin rahimakumullah, artinya apa? Seenak apapun, sehebat apapun, setinggi apapun jabatan fasilitas, kalau bukan umat Nabi Muhammad nggak ada apa-apanya. Hadirin, artinya apa? Anna afdalun ni'am, sebesar-besarnya, seutama-utamanya kenikmatan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Fala takunu risalah illa bil wiladah. Tidak akan mungkin Nabi Muhammad diutus tanpa kelahiran Nabi Muhammad. Bu, Pak, Sayyidatuna Aisyah pernah lagi jahit baju Nabi. Jarumnya jatuh. Rumah Nabi kecil, gak gede, 4x6 kurang lebih, gak besar. Bawahnya belum terbuat daripada keramik, apalagi marmer. Lampunya lampu minyak, artinya gelap, nggak terang benderang. Ketika Sayyidatuna Aisyah mencari itu jarum, nggak dapat, susah karena jarum itu kecil. Dicari, diraba nggak dapat. Faja'an nabiyuna wa habibuna wa maulana Muhammad. Datang kita punya kekasih, datang kita punya idola panutan baginda Nabi Muhammad. Rumah yang kecil, rumah yang gelap, rumah yang sederhana tadi menjadi terang benderang karena kedatangan baginda Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Sayyidatuna Aisyah bingung. Spontanitas beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma abwa wajhika ya Rasulullah. Wahai Nabi, duhai Rasul, begitu indahnya, begitu terangnya wajah engkau yang sangat luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad? Wailun liman la yarani yawmal qiyamah. Celaka! Siapa mereka yang celaka? Orang yang gak melihat wajahku nanti di hari kiamat. Bu, Pak, hari kiamat itu hari yang paling menakutkan, hari yang paling menegangkan, hari yang paling mengkhawatirkan, hari yang paling sangat luar biasa. Allah katakan dalam Al-Quran, yawma yazirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Hari bapak lari dari anak, suami lari dari istri, istri lari dari suami, saudara lari dari saudara yang lain, sahabat lari dari sahabat yang lain. Setiap satu di antara mereka disibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Hadirin rahimakumullah, hari itu cuman ada satu-satunya makhluk Allah yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad. Nabi katakan, wailun liman la yarani yaumil qiyamah. Celaka manusia yang tidak melihat wajahku nanti di hari kiamat. Sayyidatuna Aisyah dengar Nabi Muhammad bicara seperti itu,
Beliau bingung, beliau takut, beliau khawatir, beliau mengatakan, "Wa man la yaraka ya Rasulullah?" Siapa mereka yang tidak melihat wajah engkau wahai Nabi? Apa jawaban Nabi? Al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Wa man bakhil ya Rasulullah?" Siapa orang yang pelit wahai Nabi? Ternyata orang yang pelit bukan orang yang tidak mau memberi, orang yang pelit bukan orang yang tidak mau berbagi, orang yang pelit bukan orang yang tidak mau menolong orang dalam kesusahan. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit yang tidak bakal berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak bakal ketemu dengan Nabi Muhammad, yang nama Nabi Muhammad disebut di sisinya, mulutnya diam, nggak baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dari tadi disebut nama Nabi, mulutnya diem, mulut kagak baca sholawat. Wa'iyadu billahi min dzalik. Jangan sampai kita nggak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Hadirin, Allah suruh kita pertama bahagia tadi dengan keutamaan, dan sudah jelas keutamaan paling agung adalah baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah suruh kita bergembira, berbahagia, bersukaria dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Hadirin, bicara rahmat Allah, tidak ada rahmat yang paling besar, tidak ada rahmat yang paling utama, tidak ada rahmat yang paling agung selain Habibuna wa Maulana Muhammad. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidak utus engkau kecuali engkau sebagai rahmat untuk semesta alam. Artinya apa? Nabi adalah rahmat, rahmat ada pada diri Nabi. Kalau kita katakan Nabi Muhammad membawa rahmat, itu penerjemahan yang salah. Kenapa? Rahmat pada diri Nabi, Nabi adalah rahmat yang paling besar. Al-Ustaz Muhammad Sya'ban membawa kitab dengan Ustaz Muhammad Sya'ban, nawun akhir, syai'un akhir, sesuatu yang berbeda. Kitab ya kitab, Ustaz ya Ustaz. Tapi kalau ada mengatakan Al-Ustaz Muhammad Sya'ban, kitab yang sedang berjalan, berarti kitab ada pada diri Ustaz Muhammad Sya'ban, dan beliau jati dirinya sebagai kitab. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Allah utus Nabi sebagai rahmat untuk semesta alam. Artinya apa? Nabi adalah rahmat Allah yang paling besar. Muslim, mu'min, orang muslim, orang mu'min, manusia, jin, seluruh makhluk Allah mendapatkan rahmatnya daripada rahmatnya baginda Nabi Muhammad. Innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah berikan untuk semesta alam ini. Hadirin, bicara rahmat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad dengan satu tawaran yang indah, tawaran yang luar biasa. Kalau kita andai kata punya satu tiket doa yang mustajab, doa yang tidak bakal pernah tertolak, doa yang pasti diijabah, pasti kita minta kepada Allah kebahagiaan untuk kita dan keluarga kita, itu saja. Gak pernah kita mintakan untuk orang lain, gak pernah kita berharap untuk orang-orang sekitar kita, hanya diri kita yang kita kedepankan. Yang penting aku selamat, yang penting aku bahagia. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah, Allah tawarkan dengan satu tawaran yang luar biasa. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apapun yang kamu minta, apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, aku riba, aku rela, aku berikan untukmu wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad?
Apa Nabi Muhammad minta gunung Uhud dijadikan emas? Apa Nabi Muhammad minta kekayaan, fasilitas? Apa Nabi Muhammad minta doa untuk anak cucu beliau? Apa Nabi Muhammad minta kebahagiaan untuk putra-putra beliau? Tidak, hadirin. Apa doa Nabi Muhammad? Idzan lam arda fawahidatan min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku nggak riba, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Kalau ada satu di antara umatku berada di dalam nerakanya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Doa Nabi nggak mau satu umatnya disentuh oleh api nerakanya Allah. Doa Nabi nggak mau satu umatnya tersiksa di dalam nerakanya Allah. Begitu besar rahmat Nabi Muhammad, begitu agung cinta Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah memuji Nabi Muhammad. Ketika beliau memuji Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menadahkan tangannya dan mengatakan, Allahumma ghfir ila Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma a'lanat wa ma asarat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang sembunyi dan yang terang-terangan. Sayyidatuna Aisyah dengar doa Nabi. Sayyidatuna Aisyah mendengar ucapan Nabi, dia senang, dia bahagia, dia gembira. Saking bahagianya dia berdiri, dia joget, teriak, lompat-lompat. Nabi melihat Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Ya Aisyah, apakah engkau bahagia dengan apa yang aku katakan? Apakah engkau gembira dengan apa yang aku sampaikan doa tersebut? Ya Rasulullah, siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bahagia didoakan dengan doa seorang manusia yang doanya pasti diijabah oleh Allah. Sungguh doa tersebut membuat hatiku berbahagia, wahai Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi? Ya alami Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, doa yang barusan aku panjatkan untukmu adalah doa yang setiap malam aku mintakan untuk seluruh umat-umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang cintanya besar. Tidak cukup sampai di situ, hadirin. Ketika Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad, beliau sakaratul maut, sakit berhari-hari, sakit demam, panas yang tinggi, sehingga Nabi Muhammad menutup semua aktivitasnya. Sehari, 2 hari beliau tidak menjadi imam salat. Rumah Nabi dengan masjid berdekatan, bersebelahan. Kalau kita pernah ziarah ke makam Nabi, itulah di mana Nabi Muhammad tinggal. Di situ pula Nabi Muhammad terakhir beliau menghembuskan nafas terakhir. Hadirin rahimakumullah, bergemetar tubuh Nabi, menggigil tubuh Nabi, biru bibir Nabi. Saat tersebut adalah hari-hari akhir Nabi Muhammad. Tidak ada lagi keceriaan yang nampak di wajah Nabi Muhammad. Saking gemeternya beliau tak sanggup untuk bangun. Sahabat Nabi Muhammad ini adalah sahabat-sahabat yang didoktrin cinta sama Nabi, sahabat-sahabat yang didoktrin cinta dengan Rasulullah. Saat tersebut mereka selalu menanti tentang kabar Nabi, tapi Nabi gak mau keluar rumah, tubuhnya lemas. Sampai Nabi Muhammad manggil istri beliau Sayyidatuna Aisyah dan mengatakan, Ya Aisyah, mur Abu Bakar an tusalliya bin nas. Wahai Aisyah, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam, salat bersama para sahabat-sahabat yang lain. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, aku seorang laki-laki yang lemah, yang tidak dapat menahan rasa rindu kangennya terhadap engkau. Aku khawatir dia tidak mampu ketika dia menjadi imam teringat dengan engkau, wahai Rasulullah.
Kata Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, jangan engkau menjadi seorang perempuan yang seperti di zaman Nabi Allah Yusuf. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, mau sholat, Nabi Muhammad minta dipopong, dipapah untuk melihat. Yang ngintip dari jendela menambangkan kepada para sahabat-sahabat yang sedang menanti di masjid tersebut. Senang gembira hati mereka melihat senyum Nabi Muhammad. Senang gembira mereka melihat sapaan daripada Nabi, tapi mereka tak tahu itu senyuman terakhir yang Nabi Muhammad berikan kepada mereka. Sampai akhirnya Nabi Muhammad kembali ke tempat tidurnya. Semakin panas, semakin meningkat, semakin jadi tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat tersebut, Nabi dan Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Aisyah dan lain sebagainya kedatangan tamu. Ternyata tamu tersebut adalah utusan Allah yang memberikan tawaran daripada Allah, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, innallaha yukhri'uka salam. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepada engkau dan menawarkan dua tawaran, perjumpaan dengan Allah, atau kau masih ingin hidup di dunia ini bersama para sahabat-sahabat dan bersama para kekasihmu untuk melanjutkan daripada misi dakwahmu dan lain sebagainya. Tapi misi dakwah Nabi sudah selesai. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, aku ingin perjumpaan dengan Allah. Man li ummati min ba'di ya Jibril. Lalu bagaimana nasib umatku setelah wafatnya aku, wahai Jibril? Detik-detik Nabi Muhammad mau meninggal dunia masih ingat terhadap umatnya. Hadirin, sakaratul maut itu bukan suatu hal yang biasa. Nabi Allah Isa punya mukjizat menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan segala macam penyakit. Suatu ketika Nabi Allah Isa datang pada satu kuburan yang sudah ratusan menjelang ribuan tahun dimakamkan. Dia datang ke kuburan tersebut ingin tahu ihwal, keadaan alam barzakh. Sampai dalam kuburan tersebut dikatakan, ya man dufina tahta turab hum bi'idnillah. Yang dikuburkan, dimakamkan di bawah tanah ini bangun dengan izin Allah. Terbuka itu jenazah dan bangun, dan dikatakan oleh Nabi Allah Isa dengan beberapa pertanyaan. Namun yang pertama kali dijawab oleh itu jenazah, wallahi Isa bin Maryam, demi Allah wa Isa bin Maryam, dari pertama kali aku merasakan sakaratul maut sampai saat ini aku masih merasakan dan terbayang sakitnya sakaratul maut tersebut. Ratusan tahun masih terbayang rasa sakaratul maut. Hadan nabiyuna wa nabiyukum Muhammad saat tersebut memikirkan umatnya. Datang Jibril kepada Allah, ya Rabb, sungguh Nabi Muhammad masih memikirkan nasib umatnya. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Allah untuk Nabi Muhammad? Bashir habibi Muhammada fa inni la akhduluhu fi ummatihi abada. Kasih kabar kekasihku Muhammad, aku Allah, Tuhan mereka, tidak akan pernah mencampakkan umatnya sampai kapanpun. Wa bashir habibi Muhammada fa innahu awalu idza jumi'u. Kasih kabar kekasihku Muhammad, sesungguhnya dia adalah orang yang pertama kali dibangkitkan di hari pembangkitan. Bashir habibi Muhammadah fa inna jannata muharramatan ala sa'iril umam qabla an tadkhulahu. Kasih kabar kekasihku Muhammad, sungguh surga diharamkan untuk seluruh umat sebelum dia dengan umat yang lebih terdahulu masuk ke dalam surga Allah. Datang Jibril menyampaikan pesan tersebut, lalu Nabi Muhammad mengatakan Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, perjumpaan dengan kekasihku Allah yang menjadi obat sekarang daripada kerinduan. Artinya malaikat Jibril memberikan tawaran dan jawaban Nabi
adalah izin untuk malaikat Israel mencabut nyawa dan ruh kekasih kita Nabi Muhammad. Hadirin, disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali di dalam juz 4, beliau mengatakan ketika malaikat Jibril mencabut ruh Nabi Muhammad secara lembut, secara pelan, tubuh Nabi keluar keringat begitu besar, bibir Nabi Muhammad biru, lelah tubuh beliau panas dan merasakan dingin yang luar biasa. Sayyidatuna Aisyah menawarkan siwak kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjawab dengan isyarat menganggukkan tangannya, tapi lalu siwak tersebut masih keras. Dan Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Aulayyinu laka ya Rasulullah, apakah engkau mau aku lembutkan siwak ini?" Fadlan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menunjukkan dengan anggukan kepala isyarat. Maka saat tersebut Jibril mencabut ruh Nabi. Ketika dicabut ruh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad berhenti. Kekasih manusia yang paling agung, manusia yang paling istimewa mengatakan, inna fil mauti syakarat, Allahumma hawwin ali wa khaffif ala ummati. Ya Allah, dalam kematian ada sakaratul maut, umatku belum tentu mampu merasakan itu ya Rabb. Allahumma hawwin alayya, ya Rabb, limpahkan rasa sakit tersebut kepada aku ya Rabb. Wa khaffif ala ummati, lembutkanlah rasa sakit umatku dalam sakaratul maut tersebut ya Rabb. Doa Nabi dalam sakaratul mautnya masih ingat terhadap umatnya. Doa Nabi dalam detik-detik wafatnya masih ingat kepada umatnya dan mendoakan umatnya. Maka pantas kalau Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali kau sebagai rahmat untuk semesta alam. Rahmat yang paling besar adalah baginda Nabi Muhammad. Di sini Allah katakan, fabidzalika falyafrahu, dengan itu kalian bergembira, berbahagia, bersukaria. Wa khairun mimma yajma'un, kegembiraan tersebut lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Hadirin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan, apa yang sudah kita berikan untuk Nabi Muhammad, apa yang sudah kita sembahkan untuk Rasulullah. Nabi cinta kepada kita begitu sangat luar biasa. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad? Mana al-amal? Kita nggak punya amal ibadah. Mana as-salah? Kita nggak punya pahala salat. Wa mana as-shaum? Kita nggak punya pahala puasa. Wa mana as-sadaqah? Kita nggak punya pahala sedekah. Wa mana az-zakah? Zakat pun hanya zakat fitrah yang kita keluarkan. Apa yang sudah kita berikan untuk Nabi Muhammad? Saya sering sampaikan, ayo hadirin, anda yang punya ilmu agama yang Allah wariskan, diberikan mandat oleh Allah, kenikmatan ilmu agama, ayo jadikan ilmu anda untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Anda yang punya jabatan, jadikan jabatan anda untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Wahai anda yang Allah titipkan harta, jadikan harta anda untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Anda yang punya status sosial yang tinggi di masyarakat, punya pengaruh yang luar biasa, jadikan itu semua untuk menggiring umat kenal kepada Nabi Muhammad. Bukankah tadi kita mendengar satu hadis Nabi Muhammad yang disampaikan oleh para mubalik kita, ketika seorang badui datang kepada Rasulullah saat Nabi sedang memberikan khutbah. Ini orang badui mengatakan, ya Rasulullah, mata saya Rasulullah, wahai Nabi, kapan hari kiamat? Nabi Yakub di tengah-tengah sedang Nabi Muhammad memberikan sampaian kajian, beliau tanya tentang hari kiamat. Sahabat melirik, ini orang badui siapa yang mengatakan? Dilanjutkan kembali, ya Rasulullah, mata saya,
wahai Nabi, kapan hari kiamat? Sampai 3 kali pertanyaan tersebut dilontarkan dan Nabi Muhammad mengatakan, apa yang sudah kau persiapkan untuk menyambut hari tersebut? Apa yang dikatakan? Malana salah ya Rasulullah, malana saum, malana zakah, wala sadaqah, ghairu anni uhibbuka ya Rasulullah. Saya nggak punya pahala sholat, saya nggak punya pahala zakat, saya nggak punya pahala sedekah, tetapi aku memiliki kecintaan yang besar terhadap engkau dan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad? Al-mar'u ma'a man ahab. Manusia bersama orang yang dia cintai. Dalam riwayat yang lain, yuhsyarru mar'u ma'a man ahab. Manusia bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Cinta kepada Nabi Muhammad, barometer yang sangat luar biasa di dalam keimanan seseorang. Cinta kepada Nabi Muhammad tolak ukur keimanan kita kepada Allah. Nabi Muhammad mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladi wan nasi ajma'in. Nabi Muhammad mengatakan, tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, orang tuanya, saudara-saudaranya, seluruh manusia secara umum. Hanya Nabi yang paling dicintai oleh dirinya. Hadirin, la yu'minu. Cinta terhadap Nabi tolak ukur keimanan seseorang. Cinta kepada Nabi sebagai tolak ukur keimanan kita kepada Allah. Andai kata ada orang beriman pada Allah, beriman pada Nabi, beriman pada kitab-kitabnya Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada Allah khair wa syarr min Allah Ta'ala, tapi tidak cinta dengan Nabi, maka kecintaan tersebut tidak ada artinya dan iman tersebut tidak ada artinya. Hadirin rahimakumullah. Bahkan tadi kita dengar satu ayat disampaikan seorang dari kita oleh guru kita dengan suara yang indah. Apa yang beliau katakan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah katakan, ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ittabi millati Muhammad, ikutilah aku. Siapa yang dimaksud dengan aku? Aku yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum.